A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya indikasi dari seorang yang tenang dan damai itu adalah tidak meninggalkan sholat. Sebenarnya itu indikator dasar lah itu kira-kira. Karena kalau mengikut ritme cara berpikir, sholat ini sebenarnya secara awam tidak ada hubungannya dengan produktivitas manusia. Kalau mau pakai logika awam ya. Jadi kalau produktivitas itu kan gini, lapar awak pergi ke kantin makan, produktif dia. Ngantuk awak tidur. Kalau sholat ini sebenarnya secara awam nggak ada itu, Pak. Makanya kalau orang udah berhasil sholat dan tidak tinggal sholat, sebenarnya grade-nya sudah naik dikit dalam terminologi ketaatan ya, bahwa dia sudah berhasil memastikan dirinya sebagai orang yang taat, dan ketaatan itu simbol dari ketenangan. Jadi karena orang yang tenang itu bukan hanya mampu mengelola dirinya, tapi dia juga mampu beradaptasi dengan perintah Tuhannya secara tauhid. Kalau orang Islam berarti amanu ya, keimanan gitu ya. Maka nanti akhirnya sesibuk apapun, seribet apapun, sesulit apapun, kira-kira gitu ya. Kadang-kadang kan kita selalu menghubung-hubungkan keadaan diri kita ini dengan cara hidup kita. Jadi kalau lagi patah hati makan coklat misalnya gitu, itu kan ada orang-orang dulu begitu bilangnya ya. Kenapa? Karena selalu saja punya hubungan antara suasana hati, suasana diri dengan apa yang mau dikerjakan. Nah, bagi orang beriman dia sudah settle bahwa mau lagi sibuk, mau tidak sibuk, mau lagi repot, tidak repot, maka karena sudah ada perintah dari Allah tentang sholat misalnya, salah satu energinya, maka dia akan melaksanakan sholat itu. Termasuk nanti pada ritual yang lain ya, nanti akan pelan-pelan menjadi tertarik dia. Misalnya masuk kepada i'tikaf, masuk kepada qiraah Quran, masuk kepada zikrullah ya, nanti sampai kepada ekspektasinya berbagi ya. Kepengen dia punya hajat agar dirinya ini bermanfaat kepada banyak orang. Bermanfaat kepada banyak orang itu ruang ukurnya bisa sangat sederhana. Pertama, dia bisa memudahkan urusan orang ya. Coba kalau mau dikaji lebih mendalam, kenapa senyum itu sedekah misalnya gitu. Itu bukan senyum tanpa sebab, Pak. Kalau senyum tanpa sebab juga punya masalah sebenarnya. Tapi senyum yang indikasinya bisa menenangkan, mendamaikan ya, meleburkan masalah antara orang dengan orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya. Ya, sebenarnya kalau secara kasuistik ya, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya di dekat rumahnya ada kucing yang selalu saja lewat dari rumah bapak ibu, karena kita sering marah-marah sama kucing itu, melempari kucing itu, asal kita lewat dia udah cicing aja di luar, lari aja dia. Nah, itu indikatornya kita ini sebenarnya tidak bersahabat. Ya. Kalau anak awak lewat tenang kucing itu, kalau istri awak lewat tenang kucing itu. Tapi begitu awak lewat masih jauh lagi udah lari dia. Berarti kita ini auranya sangat tidak bersahabat. Hati-hati, itu juga bagian dari indikator ya. Untuk melevelkan diri sebagai orang yang tenang tadi itu dalam terminologi keimanan. Dan orang sholat akan mendapati suasana kebatinan yang seperti itu, karena kalau bicara kausalitas produktivitasnya tidak berhasil diukur,
Ya misalnya kalau ada orang sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dapat duit 10 juta kan pasti saya yakin semua orang nggak ada yang tinggal sholat tuh Pak. Malah ditunggu-tunggu sholat itu, kira-kira gitu ya. Nah, atau ada orang sholat langsung dapat job misalnya, nggak ada sebenarnya. Tapi dia bisa tidak tinggal sholat, berarti itu sudah ada grade yang di atas rata-rata lah kira-kira gitu. Nah maksud saya inilah yang harus dikuatkan. Ini kita kalau bicara muhasabah dalam pendekatan awal tahun ya misalnya, maka pertanyaan yang perlu kita hidupkan dalam diri kita dan kita ulang-ulang pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu jangan sekali setahun munculnya. Pertanyaan itu muncul harus setiap hari sebenarnya. Pertama, secara produktif apa peran yang paling energik dari diri kita untuk diri kita? Untuk diri kita dulu Pak. Karena kita ini sering tidak berhasil mengelola diri sendiri. Coba ya, doa yang paling tua umurnya di muka bumi ini. Apa itu coba? Itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 23 ya. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, doa itu langsung diucapkan Nabi Adam. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu doa yang pertama kali diucap di muka bumi ini oleh Nabi Adam itu. Ada dalam Al-A'raf ayat 23. Kita lihat ya. Tadi saya katakan kita ini berkontribusi untuk diri kita sendiri karena kita sering kehilangan suasana itu. Kita ini terlalu fokus ingin beradaptasi sesuai dengan ekspektasi orang. Jadi orang berharap awak baik, jadi awak pura-pura baik. Orang berharap awak seperti yang dia inginkan, akhirnya awak memaksa diri seperti yang dia hajatkan. Nah, yang gitu-gitu. Makanya doa ini mengajarkan apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Makanya kalau bicara tentang rasionalitas, apa mungkin ada orang yang mau menzalimi dirinya sendiri? Nggak mungkin itu, Pak. Kalau bicara akal yang paling logik, apa mungkin ada orang yang mau menzalimi dirinya sendiri? Saya punya uang di dompet 1 juta, terus sengaja saya lempar-lempar duit itu supaya saya nggak punya duit lagi. Nggak mungkin. Kalau terminologi zolamna itu, menzalimi diri sendiri itu adalah hajat dan kepentingan diri sendiri. Berarti kezaliman kita kepada diri kita itu bukan tentang keduniaan. Karena tentang keduniaan kita nggak mau menzalimi diri sendiri. Nggak mau. Ya, kalau kita butuh uang 100.000 lalu dikasih 1 juta, saya sulit bertemu sama orang yang menolak, Pak. Ya, misalnya berapa perlumu? 100.000 bang, saya kasih 1 juta ya. Sulit kita ketemu sama orang yang menolak. Pasti rata-rata tidak menolak itu. Kenapa? Karena kalau dalam terminologi kebutuhan dunia, kita ini nggak akan mungkin menzalimi diri sendiri, nggak akan mungkin itu. Lapar, ada makanan, bisa dimakan, halal, tidak merampok hak orang, tapi awak tak mau makan. Nah itu tak mungkin itu, kira-kira gitu. Kecuali ada asbab, misalnya sebab dia menjaga diri dari penyakit, menjaga sebab dia puasa, misalnya begitu ya. Kalau enggak, berarti zolamna anfusana ini nilainya atau grade-nya adalah sesuatu yang bukan urusan keduniaan. Berarti urusannya adalah ketaatan. Begitu cara melihatnya, ya. Maka bisa kita simpulkan dengan sederhana, orang yang sengaja tinggal sholat itu berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Walaupun orang yang tidak sholat itu sebab punya alasan, kenapa Anda nggak sholat? Ya dia merasa sholat itu tidak produktif. Kalaupun saya sholat, saya tetap gini-gini aja kok Ustadz. Kira-kira gitu. Ya ada orang yang berpikirnya begitu ya. Padahal kemampuan kita bertahan dalam sholat itu adalah energi dasar orang yang bertauhid, karena itu tanda bahwa manusia itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang mau kita lakukan? Berarti kita harus mengupgrade diri kita. Makanya kita harus melakukan upgrading namanya. Mengupgrade diri kita, tapi bukan memaksa ya, karena kalau memaksa itu kesannya kita ini sedang mengintervensi diri sendiri. Nggak boleh, Pak. Jadi sholat itu nggak boleh terpaksa. Sholat itu nggak boleh dalam keterpaksaan. Ya. Walaupun Allah memberi
kata kunci di dalam Al-Quran itu bahwa tipe orang sholat yang paling banyak itu adalah kusala. Ya, wa iza qamu ilas sholah qamu kusala. Apabila dia menegakkan sholat, dia menegakkan sholat dengan malas. Itu Allah yang sebut dalam Al-Quran. Berarti malas ini adalah sifat kemanusiaannya manusia ketika ingin melaksanakan sholat. Nah itu. Ini jadi masalahnya. Maka Rabbana zalamna anfusana, ini kalau dalam perspektif sejarah ya, kalau kita bisa paham kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi misalnya, karena dia memakan buah khuldi, kira-kira gitu ya. Walaupun khuldi ini banyak para ulama berbeda pendapat memaknainya. Apakah khuldi ini jenis dari makanan atau khuldi ini adalah simbol larangan Allah, ya terserahlah. Itu nanti kita tidak masuk pada perdebatan. Karena kan yang disaji oleh para ulama itu mengatakan begini, boleh di surga ini semua boleh bagimu, halal. Kecuali satu, khuldi, jangan sentuh itu. Lalu itu pula lah yang disentuh oleh Nabi Adam. Nah, apa yang dihukum? Nabi Adam bukan turun dari langit, dari surga menuju surga yang paling bawah, bukan. Kalau terminologi surga itu ada surga yang lebih tinggi, ada surga yang lebih rendah. Justru direct dia langsung dari surga menuju ke bumi. Artinya hukuman itu terlalu besar menurut rasionalitas. Kesalahannya kelihatannya tidak spesifik. Ya, apa kesalahannya? Bukan Nabi Adam mengingkari Allah sebagai Tuhan, bukan. Kalau seandainya Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku tidak percaya kau Tuhan, bolehlah mungkin hukumannya berat. Tapi kelihatannya secara rasionalitas, lagi-lagi secara rasionalitas, kesalahannya tidak spesifik. Memakan buah khuldi yang sebenarnya tidak punya hubungan apa-apa. Tapi Allah langsung direct menurunkan Nabi Adam dari surga menuju bumi. Kalau seandainya Nabi Adam yang saat itu dia adalah makhluk pertama yang diciptakan yang namanya manusia ya, pertama yang diciptakan, harusnya dia punya hak tanya kan? Dia bisa aja bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya langsung diturunkan ke bumi? Seberat itukah salah saya? Kira-kira gitu. Tapi ternyata statementnya Nabi Adam itu bukan itu. Langsung statementnya adalah Rabbana zolamna anfusana, ya Allah kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Berarti maknanya apa? Pengakuan. Nah ini berat Pak. Kalau kita disalahkan orang kan kita harus membangun reasoning kenapa kita melakukan itu misalnya gitu ya. Tapi Nabi Adam tidak memilih itu. Kenapa? Karena bagi Nabi Adam sempurna. Bila diperintah, makna perintah ini boleh saja sesuatu yang harus dikerjakan atau sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Maka sifat dari perintah itu apa? Sami'na wa ata'na. Jika engkau sudah mendengarnya, maka engkau harus taat kepadanya tanpa melakukan pertanyaan-pertanyaan apapun. Ini menarik Pak. Makanya kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja sebab alasan-alasan yang sangat teknis, hati-hati Pak. Tingkat kefasikan kita tinggi. Jadi fasik itu apa itu? Fasik itu adalah orang-orang yang sudah sampai kepadanya perintah Allah, tapi dia bersengaja meninggalkan perintah Allah. Itu orang yang fasiknya tinggi. Kenapa Anda tinggal sholat? Lagi bad mood. Wah ini hati-hati ya. Jadi kalau alasan-alasan yang sangat teknis, lagi bad mood, lagi banyak masalah, lagi ribet, waduh, tinggal sholat ini bahaya ini. Dan ini harus diakatkan Pak, nggak boleh, tidak boleh, ya. Dan ini diazamkan. Saya mau mengajak kalau ini terminologi muhasabah, maka berakatlah kepada diri sendiri. Kita harus mencerminkan orang, manusia yang bertauhid kepada Allah. Secara dasar saya tidak akan meninggalkan sholat lagi ya Allah. Dalam terminologi apapun alasannya tidak boleh. Nah, kira-kira gitu. Bisa nggak itu berakad? Itu dulu Pak. Kalau enggak kita ya sama aja Pak. Ya, berubah tahun, berubah hari. Ya tetap model hidup kita sama seperti model hidup kebanyakan orang. Nah yang kedua kita naikkan lagi gridnya.
Setelah kita melevelkan diri sebagai orang yang berakad tidak meninggalkan sholat, maka kita robah paradigma sholatnya dari kewajiban menjadi tanggung jawab. Karena banyak orang yang diberi kewajiban tapi melaksanakannya dengan tidak tanggung jawab. Nah, inilah fawailul lil musallin, itu kan salah satu teguran Allah. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi pada ayat itu Allah justru menyebut orang sholat itu celaka. Ya, allazina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang dalam sholatnya dia cenderung lalai. Sahun itu adalah tidak berhasil menemukan apa tujuan dan makna yang paling tinggi dari melaksanakan sholat itu, ya. Kalau dalam terminologi fikih, sahun itu disimbolkan dengan orang yang suka lupa jumlah rakaat. Jadi kalau lupa jumlah rakaat itu kemungkinan besar, ya, kalau dia tidak dalam keadaan sakit, dalam keadaan ngantuk, mungkin dalam keadaan yang terbayang-bayang, ya. Jadi begitu dia udah memikirkan A, B, C, D, lalu tiba-tiba dia teringat, baru dia bayangkan, wah saya ini sudah 2 rakaat atau sudah 3 rakaat. Nah ini yang hati-hati, Pak. Jadi fawailul lil musallin, simbolnya harus satu. Maka bagaimana menggeser paradigmanya menjadi tanggung jawab? Karena gini, salah satu, ya, kekuatan dari sholat itu, dia diperintah Allah dengan dijemput melalui Isra wal Mi'raj. Hati-hati, ya. Dan dalam satu riwayat disebut justru yang pertama kali dihisab Allah itu adalah sholat, ya. Jadi tidak ada lagi alasan yang paling masuk akal untuk meninggalkan sholat. Yang ketiga lagi, kalau kita bangun alasan-alasannya, kalau orang sholat nggak mampu berdiri, dia boleh duduk. Nggak mampu duduk, dia boleh berbaring. Di berbaring pun dia tidak punya tenaga, dia boleh pakai kelopak mata untuk memindah satu rukun kepada rukun berikutnya. Maknanya apa itu? Maknanya sebenarnya adalah kita tidak punya alasan untuk meninggalkan sholat. Sebenarnya itu maknanya. Nah jadi inilah, ya, saya mau ajak kita untuk tidak merasa sederhana dengan perilaku sholat. Karena akses dari sholat ini akan banyak, Pak. Biasnya itu banyak. Jadi biasnya itu adalah satu, merasa terikat dengan semua aturan Allah. 2, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, kebergantungan kepada Allah menjadi sangat kuat. 4, ya, merasa bahwa semua yang ditakdirkan Allah yang diiringi dengan ikhtiar yang tinggi akan mencerminkan hasil yang barokah. Jadi hasil yang barokah itu maknanya adalah semua yang kita hasilkan meski jumlahnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi apapun yang kita hasilkan pasti mendapat cerminan kemanfaatan. Ya, Bapak Ibu, biasanya pulang ke rumah bawa oleh-oleh untuk anak, ya, dengan harga yang mahal gitu kira-kira, ya. Ya, misalnya harga 30.000, harga 50.000 gitu, ya. Sekali ini dia nampak rupanya di pinggir jalan bonbon gula-gula yang harganya cuma 2.500. Dia beli sama anaknya. Begitu sampai di rumah ternyata anaknya gembira sekali dikasih itu. Kenapa dia beli gula-gula itu? Ya dia menganggap bahwa terlalu boros beli oleh-oleh untuk anak-anak selalu yang mahal-mahal. Ternyata anaknya mau. Ya artinya semua keberkahan itu tidak hanya berlindung pada jumlah yang banyak. Keberkahan itu juga sering berlindung kepada kemampuan kita meyakinkan diri dengan baik sangka bahwa apapun yang kita hasilkan pasti ada manfaatnya, ya. Ini dikasih kue kotak, lalu kue kotaknya dibawa sampai rumah misalnya, begitu kan. Rupanya mendapati istri sedang dalam keadaan lapar, lalu dia makan kue kotak itu dengan gembira. Misalnya ya begitu, ya. Aturannya kalau mau bawa istri keluar makan di luar mungkin harus keluarin duit. Tapi karena sudah bawa kue kotak, ya akhirnya bisa tidak keluar duit. Sampai begitulah kausalitas yang kita bangun untuk kita bisa menapaki sebenarnya akses dari sholat itu, ya salah satunya adalah keyakinan yang tinggi kepada Allah bahwa Allah memberi perlindungan secara makro, termasuk perlindungan Allah kepada kita bila kita sudah hampir terjebak dengan dosa. Ini bahaya nih, Pak. Misalnya kita sedang merancang berbuat dosa, lalu muncul kekhawatiran di dalam hati, dikerjakan enggak? Nah lalu akhirnya
muncul ketakutan, akhirnya nggak jadi. Berarti Allah sudah memberi perlindungan. Makanya sampai ada statement-statement dari para ulama kita ya, mungkin secara secara acak ya. Jika engkau masih belum menjadi orang baik, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Jika engkau masih terpelihara dirinya dari dosa, maka terpelihara dirinya mengerjakan dosa, maka tetaplah mengerjakan sholat. Karena sholat itu pada waktunya akan membelajarkan diri kita untuk merasa takut kepada Allah, karena sholat itu akan menjadi energi menghidupkan kalau istilahnya saya itu sinyal, Pak. Sinyal itu kita pakai bahasa kemanusiaan saja ya. Kalau dulu bapak-bapak punya mobil tahun 80-an, tahun 90-an, kalau mau menghidupi radio mobil itu harus pakai antena, Pak. Ya, kalau antenanya pendek sinyalnya enggak dapat. Harus dipanjangin dulu antenanya. Nah, mobil sekarang enggak ada yang pakai antena, Pak. Tapi sinyalnya kuat, kira-kira begitu. Dulu orang mau akses internet harus pakai modem manual ya. Sekarang pakai boosternya aja, pergi jarak yang jauh bisa. Nah, artinya apa? Sinyalnya harus terakses. Jadi orang yang sholat itu harusnya dan sebaiknya belajar merasakan sinyalitas bahwa dia selalu dipantau, diawasi. Allah Maha tahu atas semua tabiat dan perbuatan dirinya. Dan inilah nanti yang menjadi nilai bahwa pelan-pelan orang yang melaksanakan sholat secara individu akan mengurangi potensi dosa dan kesalahannya. Apalagi akses dosanya itu kepada banyak orang, misalnya berbuat curang, ya ar-rosi wal murtasi, ya sogok menyogok misalnya ya, mengambil hak orang lain akan mulai berkurang itu. Kenapa? Karena sinyalnya baik, daya sensitivitasnya hidup, sehingga akhirnya dia punya alasan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah itu, dan dia akan pelan-pelan belajar memaknai dengan sungguh kuat kenapa dia harus mengikuti perintah Allah ya. Terminologinya sholat dan seterusnya sama itu ya. Bagaimana memaknai kalau kita misalnya berbagi, bersedekah ya, kira-kira yang disenangkan itu siapa? Saya yang berbagi atau dia yang menerima? Ini harus kita dudukkan makna yang jauh lebih filosofis, Pak. Ya, kalau kita pakai kacamata awam, ya harusnya yang gembira dia karena dia yang menerima. Harusnya kita tidak gembira karena kita yang memberi. Apalagi kita memberi, ya uang yang kita beri itu adalah hasil dari pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan itu juga tidak mudah kita kerjakan. Kira-kira gitu. Kita juga punya energi yang terkuras untuk mengerjakan itu. Tapi bagaimana membalikkan suasananya agar kalau yang menerima juga bergembira, yang memberi juga harus bergembira, agar kita pelan-pelan belajar menikmati bersedekah itu. Jadi bersedekah itu bukan simbol dari kehilangan harta, tapi sedekah itu adalah simbol dari memberkahkan dan memanfaatkan harta kepada ruang-ruang yang eksternal ya. Kalau memanfaatkan harta kepada ruang internal, saya kira kita semua pandai itu. Punya banyak duit, beli baju, beli makanan ya, pandailah kita itu. Tapi kalau secara eksternal tidak semua kita memiliki suasana kebatinan yang kuat untuk memahami itu. Apalagi logika matematik kita hidup. Kemarin kan saya sudah sedekah, masa harus setiap hari sedekah? Misalnya gitu-gitu ya. Jadi akhirnya itu yang membangun suasana parsial ya. Pernah jadi orang baik tapi tidak selalu baik. Pernah jadi orang baik tapi tidak selalu baik. Harusnya kita hidupi. Bagaimana membangun reasoningnya? Ya dibangunlah, ya Allah, saya ini engkau beri kecukupan ya. Uang di dompet saya tidak ada uang receh, semuanya uang besar ya. Mudah kau beri saya jalan untuk mendapati harta. Maka engkau mudahkan pula jalan hidup saya. Saya tidak sakit, anak-anak saya baik ya, keluarga saya bagus ya. Bayangkan ada orang yang justru di tengah kesulitan ekonominya dia masih harus mengurusi keluarganya, kira-kira gitu. Maka saya sebagai tanda syukur dan tahu diri, nah, syukur itu terjemahan dari tahu diri.
saya berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita juga merasa manfaat Pak sedekah itu. Jadi kita jangan tidak hanya merasai bahwa sedekah itu adalah manfaat kepada orang yang kita beri, tapi sedekah itu juga memberi efek kebatinan kepada diri kita, sehingga kita lama-lama akan sangat bergantung kepada sedekah itu. Kalau bahasa orang-orang lapangannya kecanduan ya gitu. Kecanduan gitu. Kenapa? Karena kita berhasil merasakan tanda kita tahu diri dan syukur itu adalah dengan mampu berbagi kepada orang lain, bahkan kepada hal-hal yang baik ya. Ada teman saya bertetangga dengan anak kos mahasiswa Pak. Ya. Jadi terdengarlah oleh dia, anak kos mahasiswa itu ribut ya karena ujiannya online sementara paketnya habis. Ya, kayak mana ini? Sementara di rumahnya ada wifi. Akhirnya karena dia dengar ribut-ribut ya, mau beli paket nggak ada duit ya, sementara harus online segala macam. Akhirnya kenapa mau ujian ya, kami habis kepake. Nah, dikasihnya kode wifi-nya misalnya gitu. Sampai yang begitu-begitu. Jadi kan kalau kita mau pakai akal kausalitas yang saya bilang tadi, akal matematik tadi, ya kita kan nggak punya alasan, dan kita tidak punya alasan untuk membantu, dan kita punya alasan untuk tidak membantu. Punya alasan ya. Siapa suruh Anda tidak punya uang beli paket? Kan Anda bukan anak saya, Anda kan bukan saudara saya, kira-kira gitu. Tapi ada saatnya kita harus memahami ya, kadang-kadang kita harus menyeimbangkan model berpikir ya. Kalau saya jadi dia, punya batasan waktu untuk mengumpulkan tugas, dosennya killer pula gitu kira-kira. Terlambat 1 menit saja mengumpul tugas maka dianggap tidak ujian. Apa yang saya butuhkan? Ya, kita butuhkan seperti ada tangan baru yang menolong ya, kira-kira begitu. Wah, ini harus hidup Pak. Sehingga akhirnya insya Allah orang-orang yang begini, secapek apapun dia bekerja, karena hatinya dibuka dan terbuka untuk memudahkan urusan orang lain, insya Allah tidak ada kesulitan bagi dirinya. Ya, bapak-bapak sesekali coba lihatlah misalnya tukang sapu jalan ya. Saya termasuk orang yang suka begitu. Tukang sapu jalan pagi-pagi Pak. Kadang-kadang dia masih bisa bercanda lagi dengan kawan-kawannya sesama tukang sapu jalan. Kekeh-kekeh kalau kata orang Medan, ketawa-ketawa. Nah, bayangkan ya, coba kalau mau dibilang berapa uang yang dia dapatkan ketika menyapu jalan. Mungkin gajinya cuma 350.000 per bulan, tapi masih bisa menikmati suasana hidup ini. Ya, menyeimbangkan pikiran, beban batin, beban hati, sehingga dia masih bisa bercanda. Dan kadang-kadang orang-orang kayak kita ini udah nggak pandai bercanda lagi Pak. Saking sibuknya dan saking banyaknya yang kita pikirkan. Rumit sekali ya, padahal sama aja Pak. Awak pun makan sikit Pak. Kenapa? Karena takut kolesterol naik. Itu orang-orang kayak tadi makannya ancur-ancuran Pak. Kolesterol nggak pernah naik. Ya, kira-kira yang begitu. Nah, berarti sebenarnya rezeki kita yang sudah mulai disedikitkan. Esensinya begitu ya. Jadi kita tidak punya alasan untuk menyombongkan diri terlalu jauh. Sedikit lagi karena tadi batasannya 30 menit ya. Maka Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jadi ada 2 kata kunci di dalam ayat ini untuk kita peroleh Pak. Pertama, kita harus memperoleh keampunan Allah. Taghfir lana. Karena hadiah istimewa bagi orang-orang yang akan mendapati kematian adalah keampunan Allah. Tidak akan gembira kematian seseorang bila dia mati membawa banyak amal, membawa banyak dosa, tapi belum mendapati keampunan dari Allah atas semua dosanya. Maka beristighfar itu menjadi simbol kepada semua orang yang takut memiliki banyak dosa ya. Wa tarhamna, dan Allah berikan rahmat ya. Rahmat itu adalah kemampuan menyeimbangkan model hidup ya, keseimbangan hidup ya, baik ya, orang yang bertanggung jawab, orang yang loyal ya, orang yang punya akses kepada banyak hal ya. Rahmat, jadi hidup yang berkah ya. Wa tarhamna la takunanna minal khasirin. Maka kata Allah di dalam ayat ini, dan ini menjadi doa Nabi Adam, maka kalau kami tidak dapat keampunan Engkau ya Allah,
kami tidak dapat rahmat dari Engkau ya Allah, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Khosirin itu makna besarnya adalah kerugian yang tidak bisa diulangi jikapun mau mengobatinya atau merubahnya, kerugian yang tidak akan bisa mendapati kesempatan kedua ya. Nah, inilah saya kira menjadi energinya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah ya hidayah ya untuk menapaki hidup-hidup yang kita miliki ini sebagai bagian dari bukan hanya berikhtiar untuk diri dan keluarga, tapi untuk banyak kehidupan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu sekalian bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ibu. Iya. Doa kalau gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.